Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Pujianti dari kelas 5B, jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Selanjutnya, dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai zabihah. Apa sih itu zabihah? Zabihah adalah penyembelihan. Penyembelihan dalam pembahasan fikih memiliki beberapa nama, yaitu ada udhiyah, azab, dan az-zakah. Jamak dari zabihah yaitu zabaih, yang secara kebahasaan berarti yang disembelih, yang dibunuh, atau yang dilenyapkan. Istilah ini digunakan dalam fikih dengan pengertian binatang sesembelihan yang disembelih untuk dimakan dengan menggunakan yang tajam selain gigi dan kuku. Secara terminologis, ada beberapa pendapat di kalangan mazhab-mazhab fikih sesuai dengan perbedaan tentang bagian yang wajib dipotong dalam penyembelihan tersebut. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, penyembelihan adalah tindakan memotong urat-urat kehidupan yang ada pada hewan itu, yaitu 4 buah urat tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat besar yang terletak di bagian samping leher. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, penyembelihan adalah tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya. Dasar hukum penyembelihan yaitu terdapat pada Quran Surat Al-An'am ayat 121 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Untuk arti dari Quran Surat Al-An'am ayat 121 yaitu, dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Sedangkan bunyi terjemahan dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yaitu, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Zabihah itu kan sembelihan. Perlu diingat nih, saat penyembelihan hewan, termasuk hewan kurban, hendaknya kaum muslim memperhatikan adab dan rukun-rukun penyembelihannya, termasuk status kehalalan dari daging hewan yang disembelihnya. Nah, hewan yang disembelih itu tuh harus berstatus halal apabila terpenuhi persyaratan, yaitu syarat penyembelih, syarat alat untuk menyembelih, dan syarat untuk hewan yang disembelih. Nah, untuk syarat penyembelih yang pertama itu berakal dan sudah tamyiz, yaitu seseorang penyembelih harus sadar dengan perbuatannya. Karena itu, sesembelihan orang gila dan anak kecil tidak dianggap sampai dia sembuh dan anak kecil mencapai usia tamyiz. Seorang anak dikatakan mencapai usia tamyiz ketika dia bisa membedakan mana yang bahaya dan mana yang bermanfaat bagi manusia. Umumnya, anak menginjak fase tamyiz itu ketika dia sudah berusia 7 tahun. Nah, yang kedua syarat dari penyembelih itu penganut agama Samawi. Yang dimaksud dengan penganut agama Samawi adalah kaum muslim dan ahli kitab. Yang ketiga yaitu tidak sedang ihram. Nah, orang yang sedang ihram itu dilarang untuk menyembelih. Yang keempat, adanya niat untuk dimakan dan membaca basmalah dengan lisan. Nah, selanjutnya yaitu syarat hewan yang disembelih. Yang pertama itu termasuk hewan yang halal disembelih. Hewan yang haram tidak bisa menjadi halal dengan disembelih. Yang kedua itu terpotong bagian leher yang harus dipotong dalam kondisi menyembelih normal. Tidak boleh menyembelih di selain bagian leher, kecuali dalam kondisi darurat. Nah, selanjutnya yaitu syarat alat untuk menyembelih. Yang pertama, tajam dan bisa memotong. Yang kedua itu selain kuku dan gigi. Masuk dalam syarat ini adalah menyembelih tidak boleh terbuat dari tulang ya alatnya.
Sembelihan yang sesuai syariat, yaitu menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan bahwa penyembelihan yang sesuai syariat itu ada 3 keadaan. Dinukil dari Syalatul Idain karya Syekh Sa'id Al-Qotani. Yang pertama, terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher. Ini adalah keadaan yang terbaik. Jika terputus 4 hal ini, maka sembelihannya halal menurut semua ulama. Yang kedua, terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan salah satu urat leher. Sembelihnya benar, halal, dan boleh dimakan, meskipun keadaan ini derajatnya itu di bawah kondisi yang pertama. Yang ketiga itu terputusnya tenggorokan dan kerongkongan saja, tanpa 2 urat leher. Sebagian ulama itu berpendapat bahwa sembelihannya halal. Ini merupakan pendapat yang lebih kuat dari masalah ini. Dalilnya adalah sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa hal-hal yang dianjurkan ketika menyembelih. Yang pertama, dianjurkan bagi orang yang berkurban untuk menyembelih kurbannya sendiri tanpa diwakilkan. Meskipun jika penyembelihannya diwakilkan, maka kurbannya tetap sah. Yang kedua, hewannya dibaringkan ke lambung kiri. Orang yang menyembelih itu meletakkan kaki di lehernya agar bisa menekan hewan sehingga tidak banyak bergerak. Yang ketiga yaitu membaca takbir Allahu Akbar setelah membaca basmalah. Yang keempat yaitu menyebut nama sohibul kurban ketika menyembelih. Yang kelima yaitu berdoa agar Allah menerima kurbannya. Nah, ada nih tata cara menyembelih hewan kurban. Cara menyembelih hewan kurban supaya halal dan higienis. Yang pertama itu robohkan hewan dengan kepala menghadap kiblat. Yang kedua, awali dengan membaca bismillah. Yang ketiga, lakukan sekali gerakan potong pada leher hewan kurban. Yang keempat, yaitu gantung kaki belakang hewan setelah disembelih. Yang kelima, ikat saluran makanan dan dubur hewan. Yang keenam, yaitu lakukan pengulitan perlahan. Yang ketujuh, keluarkan isi dalam hewan dan pisahkan. Yang kedelapan, yaitu bungkus terpisah dengan plastik khusus makanan ya. Dan yang kesembilan, yaitu jaga kebersihan daging kurbannya.